Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam belajar bersama membahas kitab Sapinah. Kali ini yang akan saya bawakan yaitu tentang bagaimana membersihkan najis menggunakan batu. Dalam kitab Sapinah ada yang disebut dengan pasal Surutul Ija'il Hajari atau syarat sah bersuci dengan batu. Itu ada berapa syaratnya? Syaratnya itu ada 8. Yang pertama, ayakuna bisalah sati ahjarin. Yang pertama itu harus dengan 3 batu. 3 batu itu mau 3 sudut ataupun batunya 3, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan 3 batu. Batu yang pertama, batu yang kedua, dan batu yang ketiga. Jika kita ada pertanyaan, dengan 1 batu pun kita cukup sampai bersih misalnya, tetap itu menjadi syarat bahwa harus dengan 3 batu. Itu yang kedua. Wa ayung kial mahala, batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis batunya. Jadi dengan adanya yang 3 batu itu, syarat yang kedua harus bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yazifan najisu dan najisnya itu belum kering lah. Kalau kita ambil garis lurus itu najisnya belum kering. Karena kalau misalkan najisnya sudah kering, itu tidak bisa dibersihkan dengan batu. Yang keempat, wala yang takila, dan yang kelima, wala yatra alai. Yang keempat itu najis belum pindah tempat. Kalau yang kelima, najisnya itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Maksudnya gimana? Kalau misalkan najis tersebut, kita katakanlah kita mengeluarkan buang hajat, itu kan najisnya itu hajatnya itu yang dibuang. Kalau misalkan tercampur dengan sesuatu yang lain, entah dengan air atau dengan apa, itu tidak bisa pakai batu, karena itu mesti pakai air. Atau misalkan ada seseorang yang kebelet itu di tengah hutan, lalu dia buang hajat itu, lalu si najisnya itu terkena oleh campur tanah di tempat keluarnya najis, maka itu tidak bisa pakai batu. Yang selanjutnya, wala yujawija syafhatahu wa hasyafah. Yang nomor 6 itu najis tidak melewati syafhah dan hasyafah. Itu syafhah kalau dalam bahasa Sunda itu bobokong ya, apa ya bahasa Indonesianya itu, dan hasyafah yang depan itu. Yang selanjutnya, wala yusibahu maun, dan najisnya itu tidak terkena air gitu. Jika najisnya sudah terkena air, maka itu tidak bisa dibersihkan oleh batu. Karena kebayang kalau misalkan kita BAB, lalu BAB-nya terkadang kalau lagi sakit itu tidak seperti normal, terkadang mencair atau apa, itu tidak bisa dibersihkan oleh batu, tetap itu harus dibersihkan oleh air. Karena batu tidak akan bisa membersihkan tempat keluarnya najis itu. Seperti syarat yang kedua, kan syarat yang kedua itu batu harus bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Dan yang terakhir, wa an takuna al ahjaru tahiratan, dan harus ada itu batunya itu batu yang suci. Batu yang suci, yang bersih, suci. Kenapa sampai dibahas oleh para alim ulama mengenai tentang ini? Karena Islam itu sangat mengutamakan terhadap kebersihan untuk kesehatan diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.